Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Dini Faiza Islami, akrab disapa Dini, dengan NIM 250404500019 dari kelas B. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi kecerdasan emosi dan perkembangan kognitif peserta didik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Zulfikri MPD. Yuk simak videonya. Halo semua, di kehidupan kita sehari-hari setiap individu pasti mengalami perkembangan emosional. Mulai dari cara kita memahami diri sendiri, merespon perasaan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan emosional ini sangat penting karena ia berpengaruh besar terhadap perilaku dan hubungan sosial kita. Orang yang mampu memahami emosinya biasanya lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih mudah menyesuaikan diri dari lingkungannya. Nah, namun di era digital sekarang kita dihadapkan pada tantangan baru, tekanan sosial dari media sosial, seperti komentar negatif dan paparan konten yang berlebihan seringkali memengaruhi stabilitas emosi kita tanpa kita sadari. Perbandingan sosial di media, seperti melihat pencapaian orang lain, juga menurunkan rasa percaya diri atau memunculkan rasa cemas pada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, di tengah derasnya arus informasi, kecerdasan emosi atau emotional intelligence sangat menjadi kemampuan yang sangat penting. Dengan adanya emotional intelligence, seseorang dapat beradaptasi lebih baik dan membangun hubungan yang positif serta mengelola stres dengan cara sehat dan konstruktif. Menurut Daniel Goleman, seorang pakar psikologi yang mempopulerkan konsep ini, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain. Goleman menyebutkan ada 5 aspek utama dalam kecerdasan emosi. Nah, yang pertama kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, menyadari kapan kita marah, sedih, bahagia, atau cemas, dan memahami bagaimana emosi itu mempengaruhi tindakan kita. Nah, yang kedua pengendalian diri, kemampuan untuk menahan diri agar tidak bereaksi secara impulsif. Misalnya tidak langsung membalas komentar negatif atau tidak mudah tersinggung oleh hal kecil. Nah, yang ketiga motivasi, yakni kemampuan yang mengarah emosi menjadi energi positif untuk mencapai tujuan. Orang dengan motivasi yang tinggi biasanya lebih tekun dan pantang menyerah. Nah, yang keempat yaitu empati, kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati membuat kita lebih peduli dan menghargai perbedaan dan tidak mudah menghakimi orang lain. Nah, dan yang kelima keterampilan sosial, kemampuan menjalin komunikasi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, seperti dalam kerja sama tim, pertemanan, dan bahkan dalam kehidupan masyarakat. Kelima aspek ini saling berhubungan dan menjadi dasar penting bagi keberhasilan seseorang, baik dalam belajar, bekerja, maupun bersosialisasi. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana sih kecerdasan emosi berperan dalam penggunaan di media sosial. Nah, media sosial memang memberi banyak manfaat. Kita bisa belajar, berinteraksi, dan mengekspresikan diri dengan bebas. Nah, namun di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi sumber tekanan psikologis jika kita gunakan tanpa kesadaran emosional. Nah, individu dengan kecerdasan emosi yang tinggi umumnya mampu mengatur diri sendiri saat menghadapi konten negatif. Mereka tidak mudah terpancing amarah oleh komentar buruk, tidak ikut menyebarkan hoaks, dan bisa memilih dan memilah informasi dengan bijak. Selain itu, mereka juga menggunakan sosial media untuk hal-hal yang produktif dan yang positif,
seperti berbagi ilmu, menyebarkan motivasi, dan membangun jejaring profesional. Nah, sebaliknya, individu dengan kecerdasan emosi yang rendah cenderung lebih mudah stres, iri, atau marah karena perbandingan sosial. Mereka lebih mudah tersinggung dan selalu ikut arus debat yang tidak sehat, dan merasa tidak puas dengan kehidupannya sendiri karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, untuk itu, kondisi seperti ini sering disebut dengan stres digital, sebuah bentuk kelelahan emosional akibat tekanan dari dunia maya. Nah, untuk itu, penting bagi kita untuk mengembangkan literasi digital yang seimbang dengan kecerdasan emosi. Literasi digital membantu kita memahami cara kerja media sosial, sedangkan kecerdasan emosi membantu kita mengelola perasaan saat berinteraksi di dalamnya. Nah, keduanya menjadi pondasi utama agar kita bisa menggunakan penggunaan media sosial dengan bijak dan beretika. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosi merupakan faktor penting dalam membentuk keseimbangan psikologis, membangun hubungan sosial, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, individu dalam kecerdasan emosi yang tinggi lebih mampu menghadapi tekanan hidup, menjaga hubungan dengan orang lain, serta tetap produktif dan positif di tengah derasnya informasi digital. Nah, karena itu pengembangan kecerdasan emosi sebaiknya diintegrasikan dalam dunia pendidikan melalui pembelajaran yang membutuhkan empati, kesadaran diri, dan kemampuan komunikasi. Peserta didik dapat menjadi pribadi yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Nah, dengan begitu kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas dalam emosional dan sosial. Dua hal yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Halo semua, di materi kedua ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif peserta didik. Topik ini sangat penting karena perkembangan kognitif berhubungan langsung dengan cara pikir seseorang, belajar, dan memahami dunia di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan kognitif membantu kita untuk memahami lingkungan, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, misalnya saat seseorang anak belajar membaca, ia tidak hanya menghafal huruf, tetapi juga berusaha memahami maknanya. Itu semua melibatkan proses kognitif yang kompleks. Nah, dua tokoh yang banyak membahas perkembangan ini adalah Jane Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget berfokus pada tahapan berpikir anak yang berkembang secara alami, sementara Vygotsky menekankan peran sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Artinya, belajar tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang kita bahas pada presentasi ini. Yang pertama, apa sih pengertian dan proses pengembangan kognitif peserta didik? Nah, yang kedua, apa karakteristik pengembangan kognitif pada peserta didik? Dan yang ketiga, masalah apa yang sering muncul dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Nah, kata kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui atau memahami. Secara sederhana, perkembangan kognitif mencakup kemampuan berpikir, memahami, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman belajar seseorang. Nah, menurut teori psikologi, proses kognitif terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah encoding, yaitu proses menerima atau menangkap informasi dari lingkungan. Misalnya ketika anak mendengar guru menjelaskan pelajaran. Nah, yang kedua adalah storage, yaitu menyimpan informasi tersebut dalam memori jangka panjang maupun jangka pendek. Nah,
Dan yang ketiga adalah retrieval, yaitu kemampuan memanggil kembali informasi tersebut ketika dibutuhkan. Misalnya saat menjawab pertanyaan di ujian. Nah, proses ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menjadi dasar dari semua kegiatan belajar. Tanpa kemampuan mengingat atau memahami informasi, seseorang akan sulit berpikir logis dan sulit menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, perkembangan kognitif sangat mempengaruhi keberhasilan belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Guru juga perlu memahami agar dapat menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan kemampuan berpikir anak pada setiap tahap usianya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tahap perkembangan kognitif menurut Jane Piaget. Piaget membagi perkembangan berpikir manusia menjadi beberapa tahap berdasarkan usia dan kemampuan berpikirnya. Nah, tahap pertama adalah pra-operasional, yaitu sekitar 2-7 tahun. Tahap ini anak mulai menggunakan simbol sebagai kata dan gambar untuk mewakili benda, tetapi masih berpikir secara egosentris, artinya hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Contohnya, anak kecil sering berpikir bahwa orang lain juga tahu apa yang dia tahu, padahal belum tentu. Nah, tahap kedua adalah operasional konkret. Terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini anak sudah mulai berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret atau nyata. Mereka bisa memahami sebab akibat, menghitung, mengelompokkan benda, dan mengikuti aturan logika sederhana. Tahap ketiga adalah operasional formal yang dimulai sekitar pada usia 11 tahun ke atas. Tahap ini seseorang mulai mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, dan berpikir secara deduktif seperti orang dewasa. Misalnya, siswa remaja sudah bisa membayangkan skenario bagaimana kalau, atau mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Nah, secara umum seiring bertambahnya usia, kemampuan fokus, perhatian, daya ingat, bahasa, dan berpikir kritis anak semakin berkembang. Mereka juga mulai mampu menganalisis situasi secara lebih kompleks dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis, bahkan bukan hanya sekedar emosi. Nah, namun dalam kenyataannya perkembangan kognitif tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa masalah umum yang sering muncul pada peserta didik. Misalnya, anak mengalami kesulitan membaca, memahami teks, atau kurang fokus dalam belajar. Nah, ada pula yang mudah bosan karena metode pembelajaran terlalu monoton atau kurangnya stimulasi dari lingkungan rumah maupun sekolah. Nah, selain itu, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Anak yang tidak mendapatkan cukup rangsangan belajar dari rumah cenderung mengalami keterlambatan dalam memahami pelajaran di sekolah. Namun, untuk mengatasinya, guru dan orang tua perlu menerapkan pembelajaran aktif dan konseptual. Artinya, pembelajaran harus melibatkan anak secara langsung, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan berdiskusi dan bereksperimen. Nah, contohnya dengan metode bermain peran, proyek kelompok, atau simulasi yang mendorong anak untuk berpikir dan mencari solusinya sendiri. Nah, selain itu, penting juga mendorong peserta didik agar terbiasa berpikir kritis dan mengeksplorasi ide-ide baru. Guru juga memberikan pertanyaan terbuka seperti mengapa atau bagaimana jika, agar anak terbiasa menalar dan tidak hanya menghafal. Nah, sebagai kesimpulan, perkembangan kognitif merupakan proses tahap yang membentuk cara seseorang memahami dunia dan belajar darinya. Proses ini berlangsung seumur hidup, namun masa kanak-kanak dan remaja menjadi periode sangat penting karena otak berkembang sangat pesat. Nah, dengan mengalami tahap-tahap kognitif, guru dan orang tua dapat menyesuaikan
strategi pembelajaran sehingga potensi belajar anak dapat berkembang secara optimal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi tentang bagaimana seseorang belajar, berpikir kritis, dan mengambil keputusan dengan bijak. Nah, melalui dukungan lingkungan belajar yang tepat, setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang cerdas dan adaptif. Nah, itu saja video dari saya. Saya tahu penyampaian saya masih jauh dari kata sempurna, tetapi setiap kekurangan itu saya akan terus belajar agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga materi ini memberikan sedikit ilmu dan inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.